ini dimaknai sebagai bantuan profesional secara menyeluruh baik kepada kepala sekolah dalam konteks manajerial oleh supervisor, oleh pengawas, tetapi juga kepala sekolah terhadap semua aktivitas akademika di sekolah itu secara manajerial ya. Lalu kemudian kepada guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam mencapai tujuan sekolah dan pembelajaran. Kita lanjutkan bahwa sesungguhnya supervisi ini adalah prinsip utamanya adalah bantuan profesional ya. Karena inilah prinsip bantuan utamanya adalah bantuan profesional, sebenarnya dalam kehidupan kita di kampus ini kita selalu mengembangkan nilai-nilai Islami, dan oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa sesungguhnya dalam konteks profesional, bantuan profesional itu kepada guru oleh kepala sekolah itu merupakan satu tugas dan fungsi kepala sekolah terhadap guru. Sedangkan ketika guru itu nanti juga mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah dengan baik, maka itulah menjadi bantuan juga kepada kepala sekolah dalam arti guru membantu kepala sekolah mencapai tujuannya, gitu kan? Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman yang maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam hal demikian kita sesungguhnya sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling menolong, saling membantu. Untuk apa? Yaitu untuk menyuruh yang ma'ruf. Artinya bahwa ketika kita di dalam kepala sekolah membantu guru secara profesional itu kan menyuruh yang ma'ruf, menyuruh yang baik ya. Jadi dalam praktek pembelajaran itu tentu tujuan utamanya adalah untuk menumbuh kembangkan siswa kita mencapai mencapai ya pribadi terbaiknya, sehingga kita mengajarkan hal-hal yang baik dengan cara yang baik pula, ya, dan mencegah dari yang munkar juga ya. Nah, itu adalah sebuah pertanda bahwa sesungguhnya supervisi itu sendiri sejak awal oleh Allah sendiri juga sudah diajarkan bagaimana kita menolong sesama untuk bisa selalu mengerjakan kebaikan dan juga menghindari keburukan. Dan halnya juga dengan supervisi, kita menolong guru, kita menolong sivitas akademika sekolah dalam hal supervisi manajerial supaya semua sivitas berbuat yang baik dan menghindari hal yang tidak benar, dan tujuan sekolah kita bisa tercapai. Begitu juga dengan guru ya. Ketika kita memberi bantuan kepada guru, maka guru bekerja secara profesional, dan lalu kemudian anak-anak juga bisa tumbuh kembangkan dengan baik, dan hasil belajarnya menjadi baik, dan tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, ini juga artinya guru juga membantu kepala sekolah dalam hal turut berkontribusi untuk mencapai tujuan sekolah. Oleh sebab itu, marilah kita tetap di setiap belajar kita, di setiap kerja kita dudukkan ini sebagai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan dan pengembangan diri pada orang lain dan pertolongan kepada orang lain. Dan juga dalam konteks seperti itu jangan lupa kita selalu mendirikan sholat ya. Ketika kita berhasil dan kemudian kita mendapatkan rezeki, jangan lupa kita juga mengeluarkan zakatnya, dan selalu kita taat kepada Allah supaya kita terhindar dari berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Baiklah, kita lanjutkan ya. Apa sih yang dimaksud supervisi akademik gitu ya? Dan apa pula itu supervisi manajerial? Supervisi akademik fokusnya kepada guru. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Apa itu supervisi akademik? Ya, supervisi akademik ini bantuan profesional kepada guru ya untuk
mencapai tujuan pembelajaran dan juga untuk mengembangkan guru. Sedangkan supervisi manajerial itu lebih kepada keseluruhan manajemen sekolah ya. Itu yang penting. Nanti Anda akan saya minta untuk selalu berdiskusi dengan resources yang saya kasih. Ya, itu utamanya seperti itu. Kita lanjut ya. Baiklah, dalam hal ini sebenarnya kita juga harus membahas tentang kompetensi kepala sekolah. Apa sih kompetensi kepala sekolah itu? Kepala sekolah itu memiliki kompetensi dasar yang harus dipunyai ya. Sebab itu Anda juga saat ini sebagai mahasiswa ketika Anda nanti membantu kepala sekolah, Anda harus mengerti ini ya, bahwa kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi manajerial, dalam hal ini adalah mengelola keseluruhan sekolah, dan kompetensi supervisi yaitu melakukan supervisi ya, baik supervisi akademik maupun manajerial dalam hal supervisi pembelajaran maupun supervisi pengelolaan sekolah, dan juga kepribadian. Jadi semua kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang baik, yang tangguh, yang profesional, jujur, amanah, cerdas, dan kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi kewirausahaan serta sosial. Secara detail, indikator kompetensi ini kita bahas di dalam diskusi-diskusi pada saat kita sebelum melakukan simulasi supervisi. Baik, lanjutkan ya. Dimensi kompetensi supervisi akademik kepala sekolah itu ya diantaranya bagaimana ya, merencanakan supervisi, lalu kemudian apalagi melaksanakan supervisi dan juga melaksanakan tindak lanjut supervisi. Dalam hal merencanakan supervisi tentu itu adalah kepala sekolah harus bisa mampu untuk membuat penjadwalan baik dalam hal program tahunan prota dan program semester promes ya. Lalu kemudian juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan guru, lalu kemudian menjadwalkan untuk bisa membantu guru, baik nanti di dalam soal praobservasi sebelum supervisi, lalu kemudian pelaksanaan supervisi maupun setelah pertemuan setelah supervisi, dan juga melakukan tindak lanjut supervisi. Apa saja yang dilakukan dalam supervisi? Tentu yang dilakukan diantaranya adalah persiapan pembelajaran, dikomunikasikan kepada guru, dilihat apa kesulitan-kesulitan guru. Nah, oleh sebab itu kepala sekolah juga harus membantu ya dalam hal demikian. Maka dalam komunikasinya pun sesungguhnya boleh juga inisiatifnya dari guru yang disebut dengan kolaboratif ya, atau non direktif bahkan ya. Nanti kita akan mengenal tentang perilaku supervisi, diantaranya adalah perilaku direktif ya, direktif terkontrol maupun direktif informasional, lalu kemudian perilaku kolaboratif dan perilaku non direktif. Nah, sisi lain juga kepala sekolah harus mampu memberikan tindak lanjut kepada guru supaya guru nanti bisa menjalankan tugasnya secara lebih baik ya. Oke. Nah, inilah dalam hal konteks ini penjaminan mutu ya. Dalam supervisi ini juga bagian dari penjaminan mutu, di mana kepala sekolah harus selalu menetapkan standar, melaksanakan standar pendidikan, atau kemudian mengevaluasi. Nah, disitulah ada supervisi ya, ada monitoring, ada controlling gitu ya. Nah, di situ ketika kita sudah melakukan supervisi, maka kita temukan hal-hal yang tidak sesuai, dan hal-hal yang tidak sesuai itulah maka harus dilakukan koreksi ya, harus ada rumusan koreksinya. Nah, di situ kita lakukan benchmarking ya. Bagaimanakah supervisi akademik itu dilakukan oleh kepala sekolah? Ya, kepala sekolah itu membuat program supervisi, baik program semester maupun program tahunan, lalu melaksanakan supervisi dan mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut ya. Nah, dalam hal semikian maka kepala sekolah harus menjadi kepala sekolah yang ulet ya, yang selalu berurusan untuk bisa membantu guru sebagai orang dewasa dan membantu siswa sebagai pribadi yang sedang dikembangkan ya. Nah, tujuan supervisi itu ada paling tidak ada 4 ya, ada 4 hal tujuan supervisi.
Di antaranya adalah sebagai motivasi, motivasi maksudnya itu memberikan motivasi kepada guru, memberdayakan guru ya. Lalu kemudian sebagai pengembangan profesional dan juga sebagai uh, pencapaian tujuan ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Oke, inilah proses supervisi. Jadi kita memiliki standar input, standar proses, dan standar output ya dalam konteks pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran. Dan ini menjadikan acuan dasar, dan sebab itu guru di dalam mengajar itu harus selalu mempersiapkan pembelajaran dan juga melakukan proses pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran dan bila hasil belajar, lalu juga memastikan bahwa dia memiliki kompetensi yang memenuhi kompetensi dan dia juga mencapai kinerja yang baik ya. Nah di sini maka kita lihat di dalam supervisi itu apakah ada senjangan yang ditemukan ya. Dan dalam hal demikian maka juga kita temukan peluang pengembangan sehingga nanti kita memberikan bantuan secara profesional berupa apa? Berupa pelatihan dan pengembangan. Baiklah, terima kasih untuk yang segmen ini. Kita cukupkan sekian dan nanti kita akan lanjutkan dengan proses supervisi berikutnya ya. Tentunya kita tetap untuk bisa fokus ya, dan silakan kembali ke Adlink untuk mempelajari pada step ini, dan setelah ini nanti saya akan lanjutkan lagi ke proses supervisi berikutnya ya. Baik, terima kasih.